Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati dan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan berkah limpahan rahmat dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul dalam kegiatan ini yaitu sosialisasi konsep dan implementasi pendidikan paradigma baru di SMA Negeri 1 Bogor. Sebelumnya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dalam acara ini. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membagikan ilmu yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak. Next. Nah, antara lain tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Untuk materi yang pertama tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tolong klik angka 1. Ya. Seperti apakah konsep pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Next. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sekolah kita ini diibaratkan sebagai tempat persemaian benih dari para peserta didik kita. Next. Konsep yang kedua yaitu tentang amok atau menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator dalam menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Guru itu diibaratkan sebagai petani yang bertugas mengolah tanah, memupuk dan merawat tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang berkualitas. Seorang petani tentu saja ketika menginginkan benihnya itu tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas, dia akan merawat dengan sedemikian rupa. Demikian juga kita sebagai guru itu diibaratkan petani, sedangkan peserta didik kita itu diibaratkan dengan benih. Jadi benih jagung yang ditanam oleh seorang petani akan tumbuh menjadi tanaman jagung. Benih padi tumbuh menjadi padi. Demikian juga kita tidak bisa memaksakan peserta didik kita misalnya yang lemah dalam pelajaran matematika misalnya menjadi juara matematika. Seperti itu. Mungkin dia mempunyai kelebihan di bidang lain, misalnya seni atau olahraga. Next. Selanjutnya, anak bukan tabula rasa atau kertas kosong. Anak ibarat kertas yang telah tertulis namun samar. Jadi tugas kita sebagai guru itu membantu anak untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Kebanyakan kita berpikir bahwa anak itu adalah kertas kosong yang siap kita coret-coret. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara itu salah. Anak itu sudah punya bakat dan potensi masing-masing. Tugas kita itu mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak tersebut. Ya, anak bukan tabula rasa atau kertas kosong. Selanjutnya, pendidikan sesuai kodrat. Kita harus memberikan pendidikan kepada peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menuju gerbang kesuksesan, kodrat alam.
sesuai dengan lingkungan di mana dia tinggal, kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pendidikan itu menghamba pada murid. Pendidikan yang sesungguhnya itu bukanlah mengajar seperti yang sering kita praktekkan saat ini. Pendidik transfer ilmu yang dimiliki di depan kelas tanpa memperhatikan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Tetapi kita sebagai pendidik itu harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan dengan metode belajar siswa yang berbeda-beda, student oriented atau berorientasi pada anak. Next. Materi yang kedua yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Apa itu nilai dan peran guru penggerak? Kita harus menguasai tentang nilai guru penggerak antara lain mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Next, mandiri. Balik angka 2. Mandiri, seorang guru yang senantiasa mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya maupun pada dirinya sendiri. Misalnya saja ada sebuah pelatihan, kita tidak usah menunggu diutus dari atasan atau ajakan dari orang lain. Kita harus mandiri, kita harus dengan senang hati ikut pelatihan tersebut tanpa menunggu putusan dari atasan. Next, inovatif, harus bisa memunculkan gagasan-gagasan baru atau ide-ide baru. Next, reflektif, mampu merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling kita sebagai bahan evaluasi diri kita. Reflektif, hal yang positif kita ambil, hal yang negatif, hal yang buruk kita pelajari untuk kita perbaiki. Next, kolaboratif. Kolaboratif itu bahasa keren dari kerjasama. Kita harus mampu bekerja sama, melakukan hubungan kerja yang positif dengan seluruh pihak, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kita harus mampu berkolaboratif dengan siswa, rekan, atasan, ataupun dengan masyarakat sekitar. Next, berpihak pada murid. Murid itu merupakan acuan utama kita dalam memberikan pembelajaran. Kita harus mengutamakan kepentingan dari murid. Oke. Ya tadi. Nah, tadi tentang nilai guru penggerak. Sekarang peran guru penggerak itu sendiri juga ada 5. Menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita sebagai guru di dalam kelas, kita harus bisa memainkan peran kita dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, lalu kita harus bisa memainkan peran kita menggerakkan komunitas praktisi. Ajak-ajak teman kita, misalnya kita punya ilmu, kita ajak-ajak, kita tularkan. Menjadi coach bagi guru lain, jangan pelit ilmu, ya. Next, balik bawah, ya. Nah, nilai dan peran guru penggerak itu merupakan 2 sinergi yang dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Next, profil belajar Pancasila. Inilah tujuan akhir kita dalam pendidikan. Profil belajar Pancasila ada 6 poin. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kita harus hafal. Ya, materi yang saya dapat selanjutnya adalah tentang visi guru
guru penggerak. Di sini visi guru penggerak. Visi itu apa? Next. Visi. Impian. Untuk menentukan visi kita harus bermimpi dulu, bermimpi, punya impian. Nah, impian-impian kita itu nantinya akan membawa kita ke dalam perubahan yang nantinya impian kecil kita itu menuju ke perubahan paradigma pendidikan baru. Kita sebagai guru penggerak di sini diamanahi, kita punya mimpi, punya visi yang nantinya akan kita tularkan ke teman-teman, untuk nantinya teman-teman kita semua juga harus punya visi masing-masing gitu. Next. Nah, untuk melakukan perubahan itu dapat kita lakukan dengan metode IA, inquiry apresiatif, sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sini saya tekankan berbasis kekuatan. Kita lakukan pemetaan kebutuhan kekuatan yang kita miliki. Misalnya, anak lemah di pelajaran matematika tapi punya kelebihan di bidang olahraga atau seni. Jangan kita paksakan anak tersebut menjadi juara di matematika, tapi kita ambil sisi kekuatannya, dia unggul di bidang seni, seperti itu. Next. Nah, langkah-langkah untuk melakukan perubahan positif ini bisa kita lakukan dengan baca. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Materi yang saya dapat terakhir adalah tentang budaya positif. Nah, ini yang poin terpenting menurut saya, karena nantinya akan mengawal kita menuju ke perubahan paradigma pendidikan baru. Next, budaya positif, kebiasaan positif. Jadi kita biasakan kebiasaan positif tersebut menjadi sebuah budaya. Misalkan saja yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini, budaya 5S. Iya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, kebiasaan positif ini nantinya jika dilakukan secara terus-menerus akan menjadi ke budaya positif. Jika budaya positif ini berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan suasana yang nyaman. Dimulai saja dari hal-hal yang kecil. 5S sudah kita terapkan, menjaga kebersihan dengan memungut sampah misalnya kita terapkan. Nah, dengan lingkungan yang nyaman, nanti tujuan pendidikan akan tercapai dan visi kita akan terwujud. Next. Tentang budaya positif, kita harus tahu teori-teorinya. Ada beberapa materi yang saya dapat dari program guru penggerak yang akan saya tularkan ke Bapak Ibu. Antara lain tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma, tolong diklik. Perubahan paradigma. Bapak Ibu saya minta untuk mengepalkan tangannya, tangan kanan. Coba dikepalkan seolah-olah Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang berharga. Menyimpan sesuatu yang berharga, emas 27 karat, oh salah ya, emas 24 karat. Iya. Jika ada yang ingin merebutnya tentu akan Bapak Ibu pertahankan. Demikian juga tentang peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu punya keinginan, kita tidak bisa memaksakan keinginan kita pada anak tersebut. Ya, jika anak tersebut tidak memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa memaksakan anak harus A, harus B, harus C. Tidak. Anak punya karakter masing-masing. Kita hanya mengarahkan. Next. Nah, tentang perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol atau miskontrol.
konsepsi. Apa ini? Angel ya. Ini semacam sebuah pendapat yang dianggap benar, padahal itu salah. Misalnya ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol, kita hanya mengarahkan, menuntun, ya. Lalu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak, kritik membuat orang bersalah itu justru akan melemahkan karakternya. Hati-hati ya Bapak Ibu dalam menuntun anak didik kita, jangan sampai melemahkan karakter dari anak didik kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat kita anggap benar ini. Semua penguatan efektif, kita bujuk anak didik kita rayu. Padahal semakin lama anak didik kita akan bisa ketergantungan dengan kita. Next. Nah, perubahan paradigma. Stimulus respon lawan dari teori kontrol. Apa ini? Ini adalah tentang stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol. Artinya di sisi yang stimulus respon itulah anggapan yang selama ini dianggap benar, padahal itu tidak benar. Sedangkan yang bagian kanan teori kontrol itulah yang sebenarnya yang harus kita terapkan, kita ubah mindset kita. Misalnya saja tentang semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu disambung dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, misalkan saja ada orang berdiri di tengah jalan sambil senyum. Apakah semua orang juga berpikiran dia orang gila? Harusnya tidak. Mungkin dia ada yang berpikiran, oh dia sedang melamun, oh mungkin dia sedang menyapa temannya, jatuh cinta, begitu. Next, back. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa itu? Kenapa tidak peraturan? Peraturan terlihat kaku ya. Keyakinan kelas. Dulu kita pertama kali memakai masker itu adalah sebuah peraturan. Kelamaan kita memakai masker itu menjadi sebuah kebiasaan. Mau pergi, mana maskerku? Gitu. Kenapa? Alasan apa ya? Kita menjadi dasar kita memakai masker. Keselamatan. Padahal dulu seperti yang Pak Wid kemukakan, dulu tidak pakai masker karena takut di kantor polisi, dicekal Satpol PP, denda. Nah, kalau sekarang itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi sebuah keyakinan bahwa kalau kita memakai masker maka kita akan selamat. Demikian juga Bapak Ibu ketika kita terapkan kesepakatan di kelas. Next. Ya. Jadi nilai-nilai keselamatan itulah yang disebut keyakinan. Next. Selanjutnya tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menurut saya tidak mendidik. Jadi sebaiknya kita terapkan konsekuensi untuk anak didik kita yang melakukan kesalahan, walaupun sebenarnya kesalahan itu tidak ada ya. Untuk selanjutnya kesalahan anak didik itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita mengarahkan kesalahan itu agar diperbaiki oleh peserta didik. Next. Ya, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, dan kebutuhan akan penguasaan. Baik. Iya, tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghubung,
sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, sebagai manajer. Ini posisi kontrol. Yang bawah kembali. Nah, biasanya Bapak Ibu dalam posisi kontrol yang mana? Ketika siswa melakukan kesalahan, misalnya ada anak terlambat memasuki kelas karena dia jajan, Pak Wid biasanya apakah dengan mempersilahkan atau memarahi dulu? Ya, makasih. Sebetulnya itu yang ingin saya tanyakan. Ya. Sebetulnya itu yang ingin saya tanyakan. Tapi semoga-moga aja nanti tidak kesleo dari pertanyaan saya. Ya. Tadi Bu Rika menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Ya. Sebaiknya kita sebagai guru itu mengambil posisi kontrol yang mana? Iya, posisi kontrol yang back to home nih. Saya pertegas lagi Bu. Iya. Posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol, iya. Di sini ada 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Sebagai penghukum, tentu saja kita sebagai pendidik tidak etis kalau kita menghukum anak didik kita, ya. Coba klik untuk yang penghukum. Nah, di sini sebagai seorang penghukum, jika kita menjalankan posisi ini, maka hukuman fisik maupun verbal itu akan membekas pada anak. Tidak baik untuk mentalnya. Kembali. Selanjutnya, ketika kita berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, guru itu biasanya bersuara lembut, anak digiring ke tempat yang sepi, dihadapi berdua, lalu diomong-omongi. Nah, itu menurut kita benar, tapi justru hal itu membuat anak tidak merasa nyaman, lalu anak merasa bersalah dan justru merasa rendah diri. Itu. Posisi ini sebenarnya tidak bagus untuk anak juga. Next, selanjutnya untuk posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Harusnya ini bagus, kita memposisikan diri kita sebagai teman dari si anak yang merasa bersalah. Tapi lama-kelamaan anak itu akan bergantung pada kita. Ketika kita tidak mendampinginya lagi, dia akan kecewa. Rasa kecewa ini akan melemahkan lagi karakternya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu di sini memilih posisi kontrol kita terhadap murid. Posisi yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Nah, di sini berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, misalnya kita memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang bisa dalam posisi memantau. Kita bisa memanfaatkan posisi ini. Selanjutnya posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, sebaiknya kita berada dalam posisi ini dalam menyelesaikan kasus yang ada pada siswa sebagai manajer, di mana di sini siswa kita ajak untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Tapi di sini siswa sendiri yang punya keyakinan bahwa dia salah, dia mau memperbaiki. Ya, itu. Selanjutnya, materi yang selanjutnya kembali ke home. Ya, yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Apa ini? Sesuatu yang baru ya, segitiga restitusi. Jadi, next step, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka. Secara sederhana begini, restitusi itu adalah semacam tindakan untuk mengevaluasi kesalahan anak. Restitusi itu dianggap berhasil jika anak itu memperoleh keyakinan pada dirinya sendiri dan dia mau bertanggung jawab. Nah, restitusi ini sendiri ada yang dinamakan segitiga restitusi. Next, langkah-langkah next pada segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Next, menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses di sini. Menstabilkan suasana, istilah sederhananya seperti itu. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu next, menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya sampaikan ya, keyakinan yang ada pada dirinya sendiri, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Next. Nah, dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan. Ya, sebagai guru kita harus mengutamakan kepentingan siswa. Kita harus bisa memainkan peran kita sebagai among untuk menuntun siswa. Ya, kita juga harus mempunyai nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, memihak pada murid, dan bisa berperan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, guru harus mempunyai visi. Visi itu apa? Impian untuk kemudian direalisasikan dalam aksi nyata sebagai perwujudan merdeka belajar. Nah, poin yang terakhir itu harus kita mulai dari diri kita sendiri dengan melakukan kebiasaan yang positif sehingga menjadi budaya positif. Sehingga ketika budaya positif itu sudah berjalan dengan baik, akan menimbulkan suasana yang nyaman. Kalau suasananya nyaman, tujuan pendidikan kita akan tercapai. Sampai di sini tadi Bapak Widodo sudah menyampaikan satu pertanyaan. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbagai teori yang disampaikan tadi, saya lebih tertarik dengan apa itu pendidikan kodrat alam dan pendidikan kodrat zaman. Nah, untuk menggapai kesuksesan tadi. Nah, jadi pendidikan kodrat alam itu gambarannya seperti apa, kemudian pendidikan kodrat zaman itu bagaimana, dan perbedaannya apa, atau kira-kira keduanya itu bisa bersinergi atau sendiri-sendiri. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Maksum. Bapak Maksum, pendidikan sesuai dengan kodrat. Jadi kita dalam memberikan pembelajaran di kelas itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga keduanya ini harus bersinergi menuju ke gerbang kesuksesan anak. Artinya gini, sesuai kodrat alam kita harus memberikan pembelajaran sesuai dengan di mana anak itu tinggal. Misalnya anak di daerah pesisir, di daerah pantai, kita berikan masukan kebudayaan lokal di sekitar itu. Pendidikan sesuai dengan kodrat zaman. Kita tidak bisa menyamakan ketika kita memberi pendidikan terhadap anak didik kita samakan ketika dulu kita menjadi murid. Anak zaman sekarang sudah di era digitalisasi. Mereka mampu mencari berbagai sumber ilmu dari
berbagai macam sumber. Kalau kita dulu hanya mendengarkan penjelasan dari guru, membaca. Nah, anak zaman sekarang lebih kritis. Jadi kita mengikuti, kita berikan pendidikan digital. Misalnya kita pakai media pembelajaran yang menarik, kita arahkan seperti itu. Nah, dua-duanya ini harus bersinergi sehingga anak itu lebih berkembang dalam bakat dan potensinya. Dia siap untuk terjun ke masyarakat. Begitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Setelah tadi mendengarkan penjelasan tentang posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia, yang ingin saya tanyakan adalah apa kaitannya antara 5 posisi kontrol dengan 4 kebutuhan dasar manusia? Iya, 4 kebutuhan dasar manusia tadi apa saja? Coba dibuka lagi. 5. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan yang kecil itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ya ada 5 kebutuhan di sini. Hubungannya dengan 5 posisi kontrol. Dengan memahami kebutuhan dasar ini, kebutuhan akan peserta didik kita, maka kita bisa memposisikan kita harus bagaimana. Seperti itu. Misalnya saja ketika kita menemukan kasus anak bertengkar, misalnya anak di kelas bertengkar, kebutuhan dia kira-kira apa? Bisa cinta dan kasih sayang, bisa dia butuh perhatian kita, penguasaan, dia mau diakui kalau dia berkuasa. Nah, di sini kita harus memahami, kita praktekkan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan dengan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu, jangan langsung menyalahkan, kamu tukaran gini, jangan seperti itu ya. Makanya tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu tentang materi kami dari program Guru Penggerak. Saya sampaikan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus yang ada pada siswa itu, buat dia sampai pada keyakinan dirinya kalau dia itu mau bertanggung jawab. Nah, di sini dengan memahami kebutuhan dasar itu, kita bisa memposisikan diri kita apakah kita sebagai pemantau atau sebagai manajer gitu. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.